Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Yusuf Istanto. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Untuk materi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis peradilan dan kompetensi peradilan atau kompetensi mengadili. Saya akan tampilkan materinya, kita akan share. Oke. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam konstitusi kita itu telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai kewenangan-kewenangan lembaga negara, di mana kita sistem bernegara itu dibagi atau ciri dari demokrasi itu kekuasaan itu dibagi menjadi tiga kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan di bidang legislatif, di mana itu dijalankan oleh para senator-senator kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah, presiden dengan segenap bawahannya. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif sendiri di dalam ketentuan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu diatur di dalam pasal 24 dan 26, di mana kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan negara yang merdeka. Di dalam konstitusi kita itu menjamin bahwa lembaga peradilan itu adalah lembaga yang merdeka. Dia tidak boleh dicampuri kewenangannya baik oleh legislatif maupun oleh eksekutif. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sendiri yang terbaru ada di ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana untuk melenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut ada di dua lembaga mahkamah, yaitu yang pertama adalah di bawah Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi ini dengan segala kewenangannya diatur dalam undang-undang tersendiri, di mana dia mempunyai kewenangan antara lain adalah untuk memeriksa, memutus sengketa kaitannya dengan hasil pemilu, kemudian sengketa kewenangan lembaga negara, melakukan judicial review atas undang-undang terhadap ketentuan undang-undang dasar negara atau konstitusi, ya, undang-undang di bawah undang-undang dasar. Sedangkan kekuasaan yang kedua adalah Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ini ada empat peradilan yang bernama di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum, kemudian yang kedua adalah peradilan agama, yang ketiga adalah peradilan militer, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Nah, Mahkamah Agung merupakan peradilan negara yang tertinggi dari empat lingkungan peradilan yang tadi kami sampaikan, di mana Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili atau memeriksa perkara pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh semua pengadilan. Jadi Mahkamah Agung ini adalah mempunyai kewenangan memeriksa atau memutus dalam tingkat sidang di tingkat kasasi, di mana ini adalah tingkatan yang terakhir atau muara dari semua peradilan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Jadi ketika di pengadilan umum, di peradilan agama, di peradilan pt UN negara, kemudian di peradilan militer, ini semuanya muara yang tidak terjadi kasasi itu adalah di Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Agung punya kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Serta ada beberapa kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang dasar, oleh undang-undang. Nah, pernyataan tidak berlaku suatu peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik dalam tingkat kasasi maupun mendasarkan atau berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga berfungsi untuk melakukan atau melaksanakan pengawasan terhadap perbuatan lembaga peradilan yang di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung kemudian ada di situ, kita ketahui ada namanya eh, pengawasan yang berfungsi itu mengawasi ini semua. Jadi dia mengawasi di tingkatan mulai pengadilan negeri, pengadilan banding, pengadilan tinggi, dan seterusnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ya itu mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final putusannya, yaitu yang pertama adalah menguji undang-undang.
terhadap konstitusi. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Jadi misalkan kewenangan antara PPATK, kewenangan antara BPK, ini harus clear. Itu diputus kaitannya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum. Jadi ketika ada upaya impeachment kepada pemerintahan atau kepada presiden, DPR itu kan mekanisme membuat pendapat, ya pendapat kemudian atau pendapat DPR ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diberikan putusan. Ya, dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, antaranya satu, pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, penyuapan. Kemudian tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, sekarang kita akan coba membahas satu persatu lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah peradilan umum. Jadi peradilan umum ini mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009. Apa sih peradilan umum ini? Nah, peradilan umum ini adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mana tempat rakyat untuk memperoleh keadilan. Peradilan umum ini salah satu karena dalam peradilan umum ada peradilan PT UN, ada peradilan eh, agama, ada peradilan militer. Nah, untuk rakyat mencari keadilan, ini yang pertama adalah salah satunya adalah di peradilan umum. Nah, untuk melaksanakan kekuasaan di peradilan umum ini, ya, maka ada dibentuk namanya pengadilan umum dan pengadilan khusus kalau saya mengatakan ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan yang pertama ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini adalah pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara untuk tingkat pertama. Dia berkedudukan di kota atau di kabupaten. Jadi wilayah hukumnya adalah kabupaten tersebut atau yurisdiksinya. Yang kemudian kedua kita ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini dia mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding. Kedudukannya di ibu kota provinsi. Sekup wilayahnya atau yurisdiksi hukumnya adalah di wilayah provinsi tersebut. Dengan yang terakhir, tingkatannya adalah di Mahkamah Agung. Seperti yang saya sampaikan depan, Mahkamah Agung ini adalah berfungsi untuk memeriksa perkara di tingkat kasasi. Jadi putusan akhirnya itu di Mahkamah Agung. Ya, kita lanjutkan. Nah, kekuasaan atau kewenangan peradilan umum itu apa saja? Yaitu dia bisa mengadili, memeriksa, memutus perkara baik perdata umum maupun pidana di tingkat pertama. Jadi perkara pidana dan perdata. Nah, di luar konteks umum ininya tadi, sebenarnya di peradilan niaga itu, pengadilan negeri itu juga bisa beberapa telah berfungsi juga sebagai pengadilan khusus baik di pidana maupun perdata. Contoh, pengadilan negeri dengan memiliki dia ada peradilan khusus tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor, contoh Semarang ya, itu pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Semarang. Kemudian pengadilan perikanan juga ada. Nah, peradilan khusus lain juga perdata, misalkan pengadilan niaga, peradilan hubungan industrial, itu bisa masuk. Jadi ketika mau mengajukan gugatan kepilitan, maka ini tidak bisa diperiksa di pengadilan negeri secara umum, maka pemeriksaan adalah melalui peradilan khusus atau namanya pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Ya, sengketa terkait hak intelektual, gugatan nih terkait dengan penggandaan tanpa izin misalkan, atau persoalan hukum menggandakan hak cipta.
atau hacking ya, macam ini masuk di pengadilan niaga. Kemudian kaitannya dengan perkara-perkara industrial, maka masuk ada peradilan industrial, PI pada pengadilan negeri. Nah, ini bersifat untuk memeriksa di tingkat pertama saja. Untuk tingkat lanjutan mengadili perkara pidana maupun perdata itu nanti ada di tingkat banding di pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini ya ada dia memutus sengketa pertama tadi kewenangan mengadili antar pengadilan negeri. Jadi misalkan ada eh, sengketa nih, mengadilinya bagaimana? Misalkan ada eh, pernah kita temui ya, ini di perjanjiannya ada dilakukan secara syariah, tapi kemudian terjadi perjanjiannya pemilihan domisili hukum di pengadilan negeri. Ini bagaimana? Nah, kalau ada kebingungan tidak bisa memutuskan, maka untuk memutus ini nanti di pengadilan tinggi. Ya. Oh ya, maaf, antar pengadilan negeri ya. Jadi ketika ada sengketa nih, mau putus di pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili, maka ini nanti di pengadilan tinggi. Nah, pemeriksaan perkara itu harus adalah berdasarkan nomor urut, kecuali satu korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, tidak pidana lain yang tidak undang-undang, maupun yang terdakwa di dalam rumah tanah negara. Yang kedua, kita bicara tentang peradilan agama. Peradilan agama ini diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir Undang-Undang 50 Tahun 2009. Nah, pengadilan agama ini adalah pengadilan yang khusus untuk memeriksa perkara-perkara perdata bagi mereka yang beragama Islam. Nah, jadi diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu di pasal 45 diatur ada beberapa kewenangan mengadili bagi peradilan agama. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di peradilan agama itu yang pertama pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itu adalah pengadilan agama tingkat pertama. Tempat pendidikan bersama dengan PN, ini PA ada di ibu kota, kabupaten maupun kota. Wilayahnya skupnya ya skup kabupaten nanti. Kemudian tingkat bandingnya ada di pengadilan tinggi di ibu kota provinsi dan kasusnya kembali lagi bermuara pada pengadilan Mahkamah Agung. Nah, perkara apa saja sih yang bisa diperiksa di pengadilan agama? Yang pertama adalah perkawinan. Misalkan kaitannya dengan isbat nikah, kemudian izin poligami, kemudian eh, berkaitan dengan wali penentuan wali nasab dan lain-lain ini di peradilan agama. Yang kedua adalah waris sama Islam, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini nanti biasanya dilakukan oleh perbankan. Nah, dalam sengketa hak milik, objek sengketa itu harus ditentukan lebih dulu. Nah, bagaimana menentukannya? Ya, itu di peradilan umum, objek sengketanya itu. Ya. Yang berikutnya adalah pengadilan agama atau peradilan agama itu memberikan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan atau tahun Hijriah. Ya, jadi misalkan untuk menentukan satu Hijriah misalkan, maka ada namanya Rukyatul Hilal. Nah, ini nanti ada dibuka sidang oleh pengadilan agama untuk mengambil sumpah terhadap kesaksian yang melihat Rukyatul Hilal tadi. Nah, pengadilan tinggi agama itu memeriksa pengadilan agama di tingkat banding. Jadi perkara yang sudah diputus itu bisa diajukan di pengadilan tinggi untuk bandingnya. Atau gugatan kewenangan mengadili antar pengadilan agama di satu provinsi misalnya. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer ini adalah satunya peradilan yang menggunakan undang-undang hingga saat ini belum ada perubahan, yaitu Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Dan ini dilengkapi dengan ada Undang-Undang 2005
tahun 2014 tentang disiplin militer. Nah, pengertiannya adalah pengadilan militer ini melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, menegakkan hukum dan keadilan, serta memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam peradilan militer ini ada 4 lingkup pengadilan. Yang pertama pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan militer pertama. Pengadilan militer itu adalah tingkat pertama, kalau pidana militer, terdakwanya berpangkat kapten di bawah. Pengadilan tinggi, militer tinggi, itu adalah tingkat pertama untuk perkara pidana, di mana terdakwanya pangkatnya mayor, mayor ke atas. Maka harus diadili di pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi juga berwenang mengadili sengketa tata usaha di lingkungan angkatan bersenjata. Kemudian banding untuk perkara yang diputus di pengadilan militer di bawah negara daerah militernya, daerah hukumnya. Kemudian sengketa antar pengadilan militer. Yang berikutnya adalah pengadilan militer utama. Ini kedudukannya di ibu kota. Daerah hukumnya adalah seluruh Indonesia. Dia berwenang memeriksa dan memutus tingkat banding perkara pidana dan sengketa tun militer yang diputus pada pengadilan pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Jadi dipahami pengadilan militer ini untuk memeriksa perkara bagi mereka yang eh, berpangkat di bawah kapten dan yang di atas mayor ke atas itu nanti di pengadilan militer tinggi. Sedangkan pengadilan utama ini memutus tingkat banding bagi mereka yang diputus oleh pengadilan militer tinggi. Kemudian yang terakhir pengadilan militer pertempuran. Pengadilan pertempuran ini adalah bersifat mobile, mengikuti gerakan pasukan, di mana tempat kedudukan hukumnya sesuai dengan daerah pertempuran. Kewenangannya memeriksa, memutus tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana di wilayah pertempuran. Yang keempat, ada peradilan tata negara, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 89, di Undang-Undang 9 2004, dan terakhir 51 tahun 2009. Peradilan tata negara ini dia memiliki kewenangan untuk melaksanakan atau kehakiman bagi masyarakat ya, terhadap sengketa tun. Ya, sengketa tun itu apa? Sengketa terkait dengan administrasi pemerintahan. Sengketa tun ini dalam perluasannya tidak hanya bicara tentang keputusan, tapi berdasarkan ketentuan di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sengketanya diperluas menjadi tindakan pemerintah atau kita sebut tindakan faktual atau perbuatan melawan hukum oleh aparatur pemerintah atau pejabat pemerintah dapat dilakukan sengketa di tata usaha negara. Tingkatannya ada pengadilan tun di wilayah hukum, ya. Seharusnya di kota kabupaten, tapi kenyataannya hanya ada di provinsi. Kemudian pengadilan tinggi tun, ya. Ini pengadilan banding, ini ada di satu tempat dan beberapa, tidak hanya di satu di provinsi. Kemudian yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Kembali lagi, pengadilan tinggi tata usaha negara ini, ya, kalau secara real ketentuan ada di ibu kota provinsi, tapi kenyataannya saat ini belum bisa dilaksanakan itu karena di pengadilan tinggi itu hanya ada beberapa di beberapa wilayah. Mahkamah Agung menjadi muara tertinggi. Kemudian ada pengadilan khusus yang mana dibentuk di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yaitu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Ya, kewenangannya menyangkut peradilan umum. Nah, untuk mengawasi kekuasaan kehakiman tersebut, maka dibentuklah ada satu komisi yang diberi nama Komisi Yudisial. Ini bersifat mandiri, memiliki kemenangan bisa mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain menjaga kehormatan, menegakkan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Nah, kalau tadi kita menjelaskan ya, ada 4 peradilan ini, nanti akan berlaku namanya
dua kewenangan atau kompetensi. Yang pertama adalah kewenangan mengadili mutlak atau absolut kompetensi. Ini menyangkut pembagian antar peradilan. Jadi misalkan kompetensinya ditun, ini nggak bisa digugat di peradilan umum. Kenapa? Mutlak, ya, kewenangan mutlak, absolutely. Atau pidana militer yang melakukan adalah anggota militer, maka nanti kewenangannya di pengadilan militer, tidak di pengadilan umum. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kewenangan relatif atau kompetensi relatif. Ini adalah mengatur pembagian kekuasaan pada pengadilan yang serupa, mempunyai wewenang yang sama, tapi hanya dibedakan terkait dengan tempat, ya, berkaitan dengan domisili tempat. Maksudnya apa? Misalkan nih, kalau kita bicara peradilan umum, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Nah, ketika ada suatu permasalahan hukum, suatu tempat, ya pidana umum katakanlah penganiayaan, maka di mana dia akan mengadili? Maka sesuai dengan ketentuan peraturan HIR, maka yang berwenang adili adalah di pengadilan negeri tempat tinggal tempat. Ini kalau kita bicara terkait dengan perdata, ya. Itu asasnya ada asas aktor sequitur forum rei, jadi kemenangan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, pasal 118 HIR. Ini menyangkut kewenangan, ya. Dan tentu saja harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa bahwa ketika kita melakukan gugatan, mengajukan gugatan, maka perhatikan betul-betul kaitannya dengan kewenangan atau perkara itu seperti apa ceritanya, prosesnya tiap apakah masalah perkara umum, perdata umum atau khusus, ya, atau ada perkara yang lain, sehingga nanti akan timbul di situ ketika kita akan menggugat itu, ketika kita keliru untuk menggugat di lembaga peradilan yang kita gunakan untuk menggugat keadilan tadi, maka akan kena namanya eksepsi kemenangan mutlak. Sedangkan kalau kita nanti larinya ke salah dalam menggugat tempat kedudukan, maka akan menjadi kewenangan relatif. Ya, demikian tadi penjelasan singkat mengenai jenis peradilan serta kompetensi mengadili untuk peradilan-peradilan di dalam hukum acara perdata. Untuk rekan-rekan mahasiswa, apabila masih ada yang kurang jelas, silakan nanti ditanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.